Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kembali lagi di channel @tirmidzi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Kiai Haji Muhammad Romli Tamim merupakan salah seorang ulama besar dari lingkungan Nahdliyin. Sang alim pun masyhur bukan hanya lantaran dakwah lisan, tetapi juga syiar Islam yang dilakukannya melalui tulisan-tulisan, dan salah satu karya monumentalnya ialah menyusun teks wirid istighosah yang hingga kini masih sering dibacakan warga Nahdliyin. Kiai Haji Muhammad Romli Tamim adalah salah satu putra dari 4 putra Kiai Tamim Irsyad, yang merupakan seorang kiai asal Bangkalan, Madura. Keempat putra Kiai Tamim Irsyad ialah Muhammad Fadlil, Siti Fatimah, Muhammad Romli Tamim, dan Umar Tamim. Kiai Haji Muhammad Romli Tamim lahir pada tahun 1888 di Bangkalan, Madura. Sejak masih kecil, beliau diboyong oleh orang tuanya ke Peterongan, Jombang. Di masa kecilnya, selain belajar ilmu dasar agama dan Al-Quran kepada ayahnya sendiri, beliau juga belajar kepada kakak iparnya yaitu Kiai Haji Kholil yang merupakan seorang mursyid pembawa Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah di Rejoso. Setelah belajar agama dari keluarga sendiri, sosok pemuda bernama Romli berangkat menuju Madura untuk belajar kepada guru ayahnya yaitu Saikhona Kholil Bangkalan. Dan dari sinilah Kiai Romli Tamim muda belajar banyak tentang agama meliputi ilmu alat nahwu, sorof, dan tasawuf menjadi menu hidupnya sehari-hari. Setelah dirasa cukup belajar kepada Kiai Kholil Bangkalan, beliau melanjutkan belajar ke pesantren Tebuireng, Jombang di bawah asuhan langsung Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pada usianya menginjak 25 tahun, usia yang cukup matang dan dewasa, kealiman, serta kecerdasan dan ketawadukan Kiai Romli Tamim membuat Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari menaruh hati padanya. Akhirnya beliau diminta untuk mengajar para santri Tebuireng, bahkan karena dianggap mumpuni dalam mengajar, Kiai Romli diangkat menjadi lurah pondok di Tebuireng. Kemudian pada tahun 1919, Kiai Romli melanjutkan belajarnya di Tanah Suci Mekah. Kurang lebih selama 1 tahun beliau bermukim di sana. Setelah kembali ke Tebuireng, gelar Kiai melekat erat dalam nama beliau, Kiai Muhammad Romli Tamim. Setelah lama mengabdi di Tebuireng, akhirnya beliau diambil sebagai menantu oleh Kiai Hashim, dan dinikahkan dengan putri beliau yaitu Neng Izah binti Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pernikahan itu berlangsung pada tahun 1923 Masehi. Namun takdir berkata lain, pernikahan ini tidak berlangsung lama. Nyai Izah kemudian menikah lagi dengan Kiai Idris Kamali. Seusai pengabdiannya di Tebuireng dan setelah merasa gagal pada pernikahannya yang pertama, beliau kemudian menikah lagi dengan putri desa Besuk, Jombang yang bernama Nyai Maisyarah, dan kemudian Kiai Haji Romli Tamim pulang ke rumah orang tuanya di Rejoso, Peterongan. Di sana bersama keponakannya, Kiai Haji Dahlan Kholil, Kiai Romli saling bahu-membahu mengembangkan pondok pesantren Darul Ulum pada tahun 1939. Tidak lama kemudian adik Kiai Dahlan yaitu Kiai Masum pulang dari Makkah dan kemudian terbentuklah istilah 3 serangkai Kiai Darul Ulum. Di antara murid-murid Kiai Haji Romli Tamim yang terkenal dan menjadi kiai besar ialah Kiai Haji Muhammad Abbas Buntet Cirebon, Kiai Haji Muhammad Usman Ishak Sawah Pulu Surabaya, Kiai Haji Sonaji Kebumen, Kiai Haji Imron Hamzah Sidoarjo, Kiai Haji Muhammad Usman bin Nadi Al-Isyaki, Kiai Haji Khosin Yahya pengasuh pesantren Raudatul Ulum Malang, dan masih banyak lagi tentunya. Kiprah perjuangan Kiai Romli Tamim di NU. Tak banyak kisah yang didengungkan tentang kiprah Kiai Romli Tamim dalam perjuangan NU. Secara struktural mungkin ungkapan itu benar, namun secara kultural sangatlah berdosa jika ungkapan itu disandarkan kepada ulama sekaliber Kiai Romli Tamim. Hal itu karena kebudayaan tarekat masyarakat NU di Jombang dan sekitarnya sebelum peradaban cukir di bawah asuhan Kiai Atlan Ali, Rejoso sudah menjadi sentral perjuangan kaum tarekat. Pesantren Darul Ulum didirikan oleh seorang ahli tarekat, yaitu Kiai Tamim Irsyad. Itulah kenapa tarekat menjadi ciri khas pesantren Rejoso hingga sekarang. Tarekat yang dianut adalah aliran Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Sepeninggal Kiai Tamim Irsyad, Kiai Kholil dan Kiai Romli Tamim, tradisi tarekat tetap dilestarikan dengan jamaah yang tersebar di berbagai daerah. Pada masa Kiai Romli Tamim,
Tarekat semakin berkembang dengan jamaah kamisan, sedangkan beliau sendiri adalah seorang mursyid yang disegani. Perjalanan sejarah pesantren Darul Ulum Rejoso yang lekat dengan tarekat menjadi daya tarik tersendiri bagi khazanah pesantren, bahkan julukan pesantren tasawuf atau tarekat melekat pada pesantren ini. Kiai Haji Romli Tamim menciptakan wirid istighosah. Kata istighosah adalah bentuk masdar dari fi'il madi, istaghosa, yang berarti mohon pertolongan. Secara terminologis, istighosah berarti bacaan wirid tertentu yang dibacakan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala problematika kehidupan yang dihadapi. Di kalangan masyarakat khususnya kaum Nahliyin, istighosah baru dikenal luas pada tahun 1990-an. Di dalam tradisi NU, istighosah menjadi salah satu ajaran yang diamalkan secara rutin dalam banyak kesempatan. Tak banyak yang tahu bahwa penyusun amalan fenomenal ini adalah Kiai Romli Tamim. Peran Kiai Romli tak bisa dipungkiri dalam khazanah tradisi KNU-an, bahkan umat Islam seluruh Indonesia mengenal dan hafal bacaan wirid itu. Susunan tartib istighosah terangkum dalam kitab karangan beliau yaitu Al-Istighosah bi Hadrati Rabb Al-Bariyah yang disusun pada tahun 1951, kemudian pada tahun 1961 diterjemah ke dalam bahasa Jawa oleh putranya Kiai Haji Mustain Romli. Kiai Romli menyusun kitab ini tidak lain adalah dalam kapasitas sebagai seorang mursyid tarekat besar. Namun agaknya terlalu remeh jika tujuan itu melatar belakangi karangan beliau. Ada tujuan besar di balik istighosah. Melihat geliat perkembangan dunia dan kemajuan teknologi tak pelak membuat manusia menjadi hedonis, konsumeris, dan statis. Untuk itu Kiai Romli Tamim mengajak umat muslim sejenak di tengah kemelut duniawi mengingat Allah dalam lantunan-lantunan zikir yang beliau susun. Kaum Nahdiyin patut bertawasul secara khusyuk pada Kiai Romli Tamim. Sebab tarekat yang beliau kembangkan adalah oase di tengah panasnya dunia dengan berbagai kemelut duniawi. Selain Al-Istighosah bi Hadrati Rabbil Bariyah, beliau Kiai Haji Romli Tamim juga produktif dalam menulis kitab. Di antara kitab-kitab karangan beliau ialah Samratu Al-Fikriyah, Risalah Al-Waqiyah, Risalah Sholawat Nariyah. Dan selain terkenal sebagai seorang mursyid thariqah, beliau Kiai Haji Muhammad Romli Tamim juga terkenal sebagai seorang yang dermawan dan suka memberi kepada orang yang membutuhkan. Hal tersebut dibenarkan dan dibuktikan oleh salah satu cerita Kiai Haji Mujib Mustain yang tak lain cucu Kiai Haji Muhammad Romli Tamim dalam sebuah unggahan akun resmi Ponpes Darul Ulum @darululum official. Kiai Romli Tamim atau Mbah Romli setiap Jumat pagi sering terlihat menangis sedih saat tidak mempunyai uang. Kesedihan Mbah Romli tidak mempunyai uang bukan tanpa sebab, melainkan karena beliau tak bisa memberikan uang kepada orang yang sedang membutuhkan. Suatu hari pernah ditanyakan kesedihan Mbah Romli Tamim oleh Kiai Haji Mustain Romli yang tak lain merupakan putra Mbah Romli. "Kenapa Bapak kelihatannya sedih sampai mau menangis gitu?" tanya Kiai Haji Mustain Romli kepada ayahnya. Kemudian beliau, Mbah Romli, menjawab, "Iyain, kepengen menangis rasanya ketika hari Jumat seperti ini tidak mempunyai uang, jadi tidak bisa jalan-jalan ke kampung membagikan uang kepada orang yang membutuhkan," jawab Mbah Romli. Seperti yang diketahui, Mbah Romli memang mempunyai kebiasaan ketika selesai mengimami jamaah sholat subuh beliau selalu keliling kampung. Menurut Kiai Haji Mustafa Masud bin Ibu Nyai Maimunah binti Khalil Al-Juraimi, beliau pernah bercerita, selesai menunaikan salat subuh, beliau pernah diajak Mbah Romli untuk keliling kampung sekitar pesantren. Di sana, Mbah Romli turut menyapa warga sekitar. Sapa Mbah Romli kepada warga sekitar, "Bagaimana, suamimu, anakmu sehat? Itu dapurmu kok belum ada asapnya, belum masak ya?" tanya Mbah Romli dalam cerita. Kemudian warga sekitar menjawab, "Iya, belum punya beras Yai," katanya. Setelah itu, Mbah Romli langsung menyuruh untuk mengambil beras di rumahnya dan dibagi-bagikan kepada masyarakat situ. Menurut Kiai Haji Mustafa, dalam perjalanan keliling kampung melihat anak kecil beliau juga langsung memberi uang. Tak hanya itu, sikap dermawan dan baik hati Kiai Haji Romli Tamim juga ditunjukkan ketika bertemu orang. Beliau sering menyapa dan menolong yang membutuhkan, khususnya warga di Kabupaten Jombang.
Kiai Haji Muhammad Romli Tamim wafat pada 16 Ramadan 1377 Hijriah atau tanggal 6 April tahun 1958 Masehi di Rejoso. Sebulan sebelumnya, pesantren Darul Ulum meratapi kepergian Kiai Haji Dahlan pada tanggal 16 Maret tahun 1958 dan pada tahun 1961, Kiai Haji Masum Kolil juga wafat. Diceritakan bahwa sebelum membuat wirid istighosah, Kiai Romli Tamim melaksanakan riyadoh atau tirakat puasa selama 3 tahun. Selama masa tirakat itulah beliau memperoleh ijazah wirid-wirid istighosah dari para waliullah, dan wirid pertama yang beliau terima adalah wirid berupa istighfar, dan karena itulah istighfar beliau letakkan di urutan pertama dalam susunan istighosahnya. Demikian juga urutan berikutnya adalah sesuai dengan urutan beliau menerima ijazah dari para waliullah lainnya. Dan berikut ini adalah kisah karomah Kiai Haji Romli Tamim yang kami rangkum dari berbagai sumber. Salah satu karomah Kiai Haji Muhammad Romli Tamim yang banyak diriwayatkan oleh para kiai diantaranya adalah saat berkecamuknya perang melawan sekutu yang diboncengi nikah pada bulan November tahun 1945. Al-Kisah, di zaman pertempuran melawan sekutu berkecamuk kembali di tanah air. Tepatnya saat pertempuran tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya, beliau menggerakkan para santri-santri untuk maju perang di barisan komando Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari yang tak lain merupakan guru sekaligus mertua beliau. Beliau sendiri turut terjun ke medan tempur saat itu. Sebelumnya para santri diberi minuman dan dibekali kepalan-kepalan tanah liat yang telah diasmai. Konon, setiap kepalan tanah liat itu dilemparkan, akan bereaksi seperti bom yang meluluhlantakkan musuh, dan seperti kita ketahui bersama, kemenangan berhasil diraih para pejuang Hizbullah saat itu. Karomah yang lain diceritakan, beliau menjadi imam sholat walau di dalam penjara. Di lain kesempatan, konon Kiai Haji Romli pernah ditahan oleh penjajah, namun anehnya setiap waktu sholat jamaah di Pondok Rejoso akan dimulai, beliau selalu hadir dan mengimami sholat, namun kemudian kembali lagi ke penjara. Kejadian itu terulang berkali-kali, karena hal inilah yang pada akhirnya menggemparkan para penjajah saat itu. Karena keanehan Kiai Haji Romli Tamim saat itu mengundang simpati besar masyarakat Jombang dan sekitarnya, dan setiap harinya para santri dan masyarakat berdatangan mengunjungi beliau di penjara. Akhirnya karena kewalahan melihat orang yang setiap hari berdatangan, beliau pun akhirnya dibebaskan oleh penjajah. Kisah lain diceritakan tentang bioskop, yang konon pernah ada di sekitar Pasar Peterongan. Karena keberadaan bioskop itu menjadi ajang maksiat dan sangat meresahkan masyarakat, hingga banyak yang mengadukan hal itu kepada beliau. Beliau hanya berpesan untuk melemparkan beberapa butir batu ke halaman bioskop tersebut. Konon beberapa waktu kemudian bioskop tersebut bangkrut dan tutup dengan sendirinya. Salah satu karomah Kiai Haji Muhammad Romli Tamim ditunjukkan saat beliau masih menjadi santri Syekhona Kolil Bangkalan. Pasti kita semua tahu bahwa Syekhona Kolil Bangkalan adalah sosok ulama besar yang penuh dengan kisah karomahnya. Dari sekian banyak santrinya, Kiai Haji Romli Tamim Peterongan merupakan salah satu murid beliau yang juga menjadi ulama besar. Kisah ini diceritakan oleh Kiai Haji Sonaji Mojosari. Sewaktu Kiai Romli menjadi santri Kiai Kolil, pernah suatu hari beliau dipanggil oleh gurunya Syekhona Kolil Bangkalan, "Romli, cincin bunyaimu jatuh ke dalam WC, coba tolong cari dan berikan padaku," ucap Kiai Kolil kepada santrinya itu. Sebagai santri, Kiai Romli muda pun tanpa berpikir panjang bergegas masuk ke WC dan mencari cincin tersebut, dan alhasil setelah beberapa saat cincin itu pun telah ditemukan. Dengan perasaan senang Kiai Romli muda pun langsung menemui gurunya dan memberikan cincin itu dengan tangan kanannya. Melihat hal itu Kiai Kolil malah marah, dan mengambil cincin itu lalu membuangnya lagi ke dalam WC. Lalu beliau berkata, "Hai Romli, aku menyuruhmu mencari cincin itu dengan mulutmu, bukan dengan tanganmu, maka dari itu carilah lagi cincin tersebut." Akhirnya dengan rasa ikhlas dan penuh rasa tawadu, Romli muda pun menyelami WC dengan wajahnya dan mencari cincin itu, dan alhamdulillah cincin itu dapat ditemukan kembali. Dengan menggigitnya, Romli muda langsung memberikan kepada sang guru. Dengan perasaan haru, Syekhona Kolil berkata kepada Romli muda, "Mandilah kamu, dan bersihkan dirimu, lalu pulanglah ke rumahmu, kamu telah ditunggu oleh santri-santrimu."
Subhanallah, ini adalah kisah yang patut diteladani. Bagaimana rasa tawadu santri kepada gurunya yang mengantarkan Kiai Haji Romli Tamim muda menjadi kiai besar penuh karomah serta menjadi seorang guru thariqah. Selain itu, ada karomah lainnya yang disaksikan oleh santri beliau. Al-Kisah, ada seorang santri perempuan yang nyantri dan mengabdi ke Kiai Romli, tetapi ia merasa belum yakin kepada Kiai Romli, sebab dia mengabdi kepada beliau dengan tujuan agar rumah tangganya bisa berkecukupan, karena memang selama ini rumah tangganya serba kekurangan. Namun, setelah kurang lebih setahun dia berkhidmah, ternyata keluarganya tetap begitu-begitu saja, tidak ada perubahan. Kiai Romli pun tahu perihal tujuan santri ini, lalu dipanggillah santri tersebut, beliau mengatakan, "Rupanya kamu belum yakin ya kepada saya, sekarang pergilah kamu dengan jalan kaki kemana saja yang kau mau, dan jangan kembali jika kamu belum benar-benar yakin kepada saya." Maka pergilah perempuan itu ke arah timur dengan berjalan kaki. Sepanjang perjalanannya, setiap ia merasa lapar dan haus, ada saja yang menyapa dia sembari berkata, "Kamu santrinya Kiai Romli ya? Mari singgah di rumahku walau sebentar." Kemudian orang tersebut pun memberinya makanan dan minuman, dan peristiwa itu terjadi berulang-ulang sampai seminggu kemudian. Dan setelah genap seminggu ia berjalan, ia merasa capek dan akhirnya dia tidur di bawah pohon. Dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu dengan orang berpakaian putih seraya berkata, "Hai santrinya Kiai Romli, jika kamu hanya menginginkan harta dunia maka terimalah ini, tetapi jika kamu menginginkan keberkahan dalam hidupmu, maka segeralah kamu kembali kepada gurumu." Saat terbangun, tiba-tiba ia mendapati bongkahan emas di pangkuannya. Ia terkejut bukan main melihat bongkahan besar emas yang andaikan dijual, maka rumah tangganya akan terpenuhi dan tidak akan kekurangan sama sekali. Akhirnya, ia memutuskan untuk kembali menemui Kiai Romli sambil membawa bongkahan emas yang didapatnya melalui mimpi. Saat dia telah sampai, Kiai Romli pun berkata, "Loh, kok kamu sudah kembali?" Santri itu menjawab, "Iya Kiai, saya sudah yakin dan insya Allah saya ikhlas berkhidmah pada Kiai. Ini batu emas yang semalam saya terima," sembari menunjukkan sesuatu yang ada di tangannya. Kiai Romli pun berkata, "Ambil saja batu itu. Itu milikmu." "Tidak Kiai, saya hanya ingin hidupku dan keluargaku penuh berkah," jawab si santri. "Kalau begitu, taruh batu itu di atas meja sana," jawab Kiai Romli. Maka segera ditaruhlah batu itu di atas meja, dan si santri kembali melaksanakan tugasnya sebagai khodam dalam. Kemudian, setelah genap 2 tahun ia berkhidmah, ia disuruh pulang oleh Kiai Romli. Setelah ia pulang dan kembali bersama keluarganya, ia benar-benar merasakan keberkahan dalam hidupnya. Ilmunya yang walau sedikit ternyata mendatangkan berkah dan manfaat baik untuk diri, keluarganya, maupun masyarakat luas. Hampir setiap hari, rumahnya tidak pernah sepi dari tamu dari berbagai daerah. Demikianlah sedikit kisah dari Kiai Haji Romli Tamim. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.